Apa yang terjadi di Sumatera dan apa temuan dari Walhi? Iya, jadi sebenarnya Sumatera ini adalah wajah hampir seluruh wilayah di provinsi di Indonesia ya. Jadi situasi yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebenarnya itu adalah representasi dari provinsi-provinsi lainnya. Kenapa? Karena kondisinya sama. Apa kondisi yang sama? Tiga provinsi ini per periode seperti yang disebutkan tadi ya, per periode 2016 sampai 2024 itu mengalami kehilangan tutupan hutan ya seluas 1,4 juta hektar. Dan juga sebenarnya cuaca ekstrim itu tidak lahir begitu saja, Bang. Sekarang cuaca ekstrim itu dipengaruhi oleh krisis iklim. Dan kita tahu krisis iklim ini juga dipengaruhi oleh model ekonomi yang ekstraktif. Jadi ini kayak semacam lingkaran setan yang kita tuh sampai sekarang nggak bisa keluar dari dalam lingkaran setan ini. Karena apa? Karena kebijakan yang disusun oleh pengurus negara itu selalu menempatkan masyarakat dalam lingkaran setan ini. Gitu. Oke. Bahkan termasuk melakukan revisi tata ruang. Iya, justru terhadap proyek strategis nasional, tata ruang itu mengikuti proyeknya, bukan proyeknya yang mengikuti tata ruangnya. Oke. Dan pemberian konsesi juga tidak melalui tahapan-tahapan yang seharusnya, misalnya menyangkut AMDAL dan sebagainya. Nah, mungkin ada perizinan yang sesuai ya. Jadi kan kadang-kadang kan pengurus negara kita itu bilang ini kan izinnya legal gitu. Iya, bisa jadi izin perusahaan itu legal, tapi pertanyaannya apakah dia legitimate atau tidak. Problem legitimate ini kan satu, apakah dia disetujui oleh rakyat sekitar atau masyarakat sekitar. Yang kedua, dia legitimate atas nama keberlanjutan lingkungan atau enggak. Nah, risiko bencana itu tidak pernah menjadi bagian atau dimensi yang diatur atau dipastikan dengan baik melalui analisis dampak lingkungan hidup. Gitu. Dan juga sebenarnya kalau mau lebih besarnya lagi, tata ruang kita itu nggak pernah tuh menjadikan wilayah-wilayah risiko bencana itu sebagai satu wilayah yang harus diproteksi gitu. Proses reklamasi itu dijalankan oleh banyak perusahaan gitu. Kalaupun ada perusahaan yang melakukan reboisasi gitu ya, atau reklamasi ya, atau aktivitas pasca tambang, itu mereka tidak berkesesuaian dengan apa yang seharusnya undang-undang bilang. Jadi undang-undang pertambangan misal bilang, setelah perusahaan melakukan aktivitas eksploitasi pada satu blok wilayah, dia belum boleh melakukan penambangan di blok lain kalau dia belum melakukan reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi pasca tambang itu dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi kawasan itu seperti semula. Tetapi pelanggaran pertama adalah mereka membuka blok lain tanpa didahului dengan tanggung jawab mereka untuk mereklamasi dan melakukan kegiatan pasca tambang. Dan